Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah IRP. Kita masuk ke pertemuan ke-6, merupakan pertemuan terakhir sebelum TS ya. Baik, di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang evaluasi serta pengukuran kinerja dari IRP. Ya. Dalam sebuah proyek ya, proyek teknologi informasi dalam hal ini, di sebuah perusahaan tentu tidak semuanya berjalan mulus sesuai keinginan gitu ya. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya ya. Faktor internalnya ada kesiapan SDM ya dalam sebuah perusahaan. Kemudian faktor eksternalnya yaitu berupa kualitas dari konsultan yang kita rekrut sebagai mitra kerja. Pada dasarnya belum tentu setiap SDM ya, baik dari perusahaan maupun pihak konsultan punya semangat yang sama dalam mengerjakan suatu proyek sistem informasi ya. Ini yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah proyek IT di dalam perusahaan. Perlu ada yang namanya pertimbangan ya dalam melakukan pemilihan SDM ya. Bagaimana memilih SDM yang tepat untuk menangani sebuah proyek sistem informasi. Tentunya seorang manajer ya dalam hal ini harus pandai menyeleksi ya staf ataupun karyawan yang ditunjuk sebagai project leader yang tepat untuk terlibat aktif dan menangani proyek sistem informasi, di mana orang yang benar-benar tentunya memiliki semangat untuk mengikuti proyek sistem informasi secara tuntas. Menurut seorang pakar, yaitu Pak Ricardius Eko Indrajit, ya, untuk dapat memperlihatkan hubungan ya antar manfaat bagi SDM perusahaan serta konsultan terhadap potensi keberhasilan sebuah proyek sistem informasi dapat dilihat dalam bentuk matriks ya. Ini ada 4 kuadran hubungan manfaat sumber daya manusia. Kuadran pertama ada win-win project, di kuadran kedua ada knowledge transfer, di kuadran 3 ada free R&D, di kuadran keempat ada just for fun ya. Di mana untuk kuadran 1 dan 2 ini levelnya high, sedangkan di kuadran 3 dan 4 ini levelnya low ya. Kita jelaskan satu persatu untuk di kuadran 1 ya. Ini win-win project. Ini merupakan keadaan yang ideal dalam sebuah proyek ya, di mana digambarkan memiliki sebuah lingkungan yang SDM-nya baik dari pihak internal perusahaan maupun dari pihak konsultan, ini sama-sama mendapatkan manfaat dari proyek yang dikerjakan ya. Dalam hal ini biasanya proyek akan berjalan cukup lancar karena semua pihak saling bekerja sama dengan baik ya. Tidak ada perasaan saling curiga ya ataupun ingin mendapatkan sesuatu dari keberhasilan proyek IT ya. Kemudian dilihat dari sisi keuangan proyek, biasanya prinsip value for money ya menjadi pertimbangan utama. Apa itu prinsip value for money? Yaitu konsep yang menekankan pada pencapaian hasil terbaik ya dari penggunaan sumber daya, tentunya dengan mempertimbangkan 3 elemen utama, yaitu ada ekonomi, efisiensi, serta efektivitas ya. Ekonomi di sini tentunya fokus pada pengadaan SDM dengan biaya yang wajar ya, tanpa mengorbankan kualitas. Sebagai contoh, merekrut pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, namun dengan biaya yang sepadan ya. Baik gaji maupun tunjangan yang kompetitif namun tidak boros ya. Kemudian elemen yang kedua ada efisiensi ya. Menilai sejauh mana SDM mampu mengubah input menjadi output secara optimal tentunya. Contohnya meningkatkan produktivitas karyawan melalui
sebuah pelatihan, kemudian juga teknologi ataupun pengaturan kerja yang baik, sehingga waktu dan tenaga dimanfaatkan secara maksimal. Dan elemen yang ketiga yaitu efektivitas, dengan menekankan apakah hasil kerja SDM sejalan dengan tujuan organisasi. Sebagai contoh, jika tujuan organisasi adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, maka SDM yang dilatih dan dikelola dengan baik harus mampu memberikan pelayanan, servis yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan. Ya. Kemudian, dengan demikian akan tercipta suasana yang win-win, saling menguntungkan, merupakan tentunya keadaan yang ideal, bagi sebuah proyek di dalam perusahaan yang akan memperkecil risiko terjadinya kegagalan dari penerapan proyek IT. Sedangkan di kuadran kedua, ini mewakili tadi kuadran kedua, kita lihat di sini adalah knowledge transfer. Kuadran kedua ini memiliki sebuah situasi di mana hanya pihak perusahaan yang merasa mendapat banyak manfaat dari keterlibatan SDM di dalam menangani proyek IT. Sementara pihak konsultan merasa tidak memperoleh manfaat yang signifikan dengan keberadaan proyek IT tersebut. Sehingga pihak konsultan cenderung tidak banyak terlibat secara intens dalam proyeknya, di mana fenomena ini kadang membuat pihak perusahaan terlalu mendominasi, menuntut hal-hal yang lebih daripada semestinya, over demanding. Walaupun pada mulanya resiko kegagalan proyek IT cukup kecil, namun jika situasi ini terus berlarut dalam jangka panjang, maka akan dapat meningkatkan resiko kegagalan proyek IT. Hal ini disebabkan karena pihak konsultan akan melakukan pekerjaan lain di luar proyek tersebut. Jadi double job nih. Sehingga akan menurunkan kualitas pemberian jasa konsultan. Selanjutnya di kuadran ketiga, tadi ada apa di kuadran ketiga? Kita balik lagi, ada free R&D, di mana untuk kuadran ketiga ini situasi yang terbalik dari kuadran kedua, di mana pihak konsultan yang merasa mendapatkan manfaat dengan adanya proyek IT, sementara bagi pihak perusahaan, SDM merasa cenderung menjadi beban, sehingga dari pihak perusahaan akan menyerahkan kepada pihak konsultan untuk mengerjakan proyek IT. Keadaan ini tentu akan membuat pihak SDM perusahaan akan memberikan berbagai kritik sebagai manifestasi ketidaksetujuan terhadap berbagai hasil kerja yang dilakukan pihak konsultan. Tentunya kondisi ini membawa resiko terhadap kegagalan proyek yang lebih tinggi, terlepas dari kualitas atau tidaknya output yang dihasilkan dari proyek tersebut. Dan tentunya tidak sedikit terjadi keadaan di mana pihak perusahaan menjadi cuek, acuh tak acuh terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh pihak konsultan. Dan di kuadran keempat, ini kedua belah pihak dengan berbagai alasan dan kondisi tidak memperoleh manfaat apapun dari proyek TI tersebut. Sehingga kedua belah pihak, baik SDM maupun konsultan, biasanya sama-sama menginginkan agar proyek diselesaikan dengan cepat, dengan kualitas seadanya. Tentu hal ini tidak jarang terjadi pelanggaran etika bisnis, oleh salah satu ataupun dari kedua belah pihak, yang tentunya dapat menimbulkan resiko di kemudian hari. Itu hubungan manfaat sumber daya manusia. Selanjutnya ada evaluasi sistem baru. Untuk evaluasi sistem baru, kita kenal dulu apa itu evaluasi, Evaluasi sistem merupakan proses penilaian terhadap kinerja, efisiensi, dan efektivitas suatu sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan dan tentunya memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.
ada beberapa tujuan dari aktivitas review evaluasi sistem baru. Yang pertama, menentukan apakah tujuan dan objektivitas sistem tercapai. Kemudian menentukan apakah prosedur operasional, kemudian aktivitas operasi serta kontrol sudah sempurna. Berikutnya, menentukan apakah keperluan pengguna telah dipenuhi. Dan yang keempat, tujuan dari aktivitas review evaluasi sistem baru adalah menentukan apakah batasan sistem perlu diperhatikan. Selanjutnya ada aktivitas pemeliharaan meliputi aksi korektif terhadap permasalahan yang ditemui, kemudian adaptasi prosedur untuk fitur atau kebutuhan baru yang diperlukan, aktivitas pemeliharaan sistem ERP proaktif sebagai tanggapan atas upgrade aplikasi program, dan aktivitas pemeliharaan preventif untuk kegiatan administrasi rutin. Secara garis besar, klasifikasi atas pemeliharaan sistem ERP dapat dilihat seperti tabel berikut ya. Ini ada dua, jenis korektif dan adaptif. Tadi korektif itu lebih kepada jenis pemeliharaan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan ya, ataupun masalah yang terjadi pada sistem ERP ya, setelah diidentifikasi. Tujuan dari pemeliharaan korektif ini untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan benar dan sesuai fungsinya dengan cara mengoreksi kesalahan atau malfungsi yang muncul selama penggunaan. Sedangkan adaptif, ini jenis pemeliharaan yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem ERP agar tetap relevan ya dan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis ataupun lingkungan teknologi ya. Pemeliharaan ini dilakukan secara proaktif ya, bukan untuk memperbaiki kesalahan, namun untuk mengakomodasi perubahan internal maupun eksternal yang tentunya mempengaruhi cara sistem ERP digunakan ya. Nah, di sini tugas dari jenis korektif pertama aplikasi program tambahan ya. Jadi jika ada tambahan aplikasi program dari vendor, kemudian ada troubleshooting ya, menyelesaikan masalah berdasarkan laporan pengguna. Sedangkan di adaptif tugasnya adalah transfer ya, yaitu implementasi fitur baru, kemudian testing ya, pengujian setelah ada perubahan, modifikasi ya, ini disesuaikan dengan customisasi internal ya, penyesuaian antar muka ataupun interface, di mana implementasi antar muka dengan program lain, upgrade versi, ya, penyesuaian perencanaan dengan aplikasi, administrasi, monitor response time, ukuran file, backup, error log, ya. Kemudian juga memonitor alur kerja, yaitu menelusuri aliran aktivitas pemeliharaan. Selanjutnya ada pengembangan sistem ERP. Pengembangan pola bisnis dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi dapat mempengaruhi pola implementasi sistem ERP di masa mendatang tentunya ya. Yang pertama, penggunaan aplikasi berbasis web khususnya untuk memudahkan koordinasi dengan mitra kerja pada supply chain ya. Kemudian berikutnya meningkatkan sistem yang menggunakan intelijensia buatan ya ataupun artificial intelligence untuk mendukung proses perencanaan. Dan yang ketiga, meningkatkan penggunaan sistem ERP pada perusahaan berskala menengah dengan teknologi yang telah stabil dan waktu implementasi yang relatif cepat dengan biaya instalasi yang lebih murah. Kemudian yang keempat yaitu sistem cenderung bersifat fleksibel dan modular ya. Ini mendukung pendekatan implementasi best of breed ya. Kemudian juga meningkatkan dukungan pihak ketiga ya sebagai penyedia aplikasi yang diakses oleh sistem antara ya atau middleware. Baik, mungkin sampai sini ya penjelasan di pertemuan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.